Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada. Salam agro ya, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu semangat, amin. Nah mitra-mitra sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawakan tema yaitu penyakit utama pada tanaman cengkeh ya, terutama tanaman cengkeh yang terserang BPKC, yaitu bakteri pembuluh kayu pada tanaman cengkeh ya. Ya, kenapa sering tanaman cengkeh itu tiba-tiba mengering ya? Kita tahu tiba-tiba tanaman itu kering, ada yang kadang-kadang tanaman itu separuh sehat, separuh kering ya. Nah, baik, kita ikuti edisi penyakit pada tanaman cengkeh berikut ini ya. Barangkali ada yang belum mengenal saya. Saya adalah Adi Nugroho. Di sini saya mengawal untuk produk-produk agro dan mengawal produk-produk hama penyakit pada PT Natura Nusantara. Dan ini adalah gejala yang umum yang sudah terjadi pada tanaman yang sudah terserang penyakit bakteri pembuluh kayu pada tanaman cengkeh atau BPKC. Ya, BPKC. Ini adalah tanaman cengkeh yang terserang penyakit bakteri ya, dan tanamannya mengering ya, lama-lama mengering dan lama-lama nanti akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini adalah penyebab daripada bakteri ya pada tanaman cengkeh, pembuluh pada tanaman cengkeh, yaitu adalah bakteri yang sekarang namanya adalah Ralstonia syzygi, yang dulu adalah Pseudomonas syzygi, tetapi bakterinya adalah berwarna putih seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di dalam mikroskop ya. Nah, yang membawa adalah ataupun vektornya adalah serangga yang namanya Hindola ya, seperti kutu beras seperti ini. Kalau Hindola fulva ada di Sumatera dan Kalimantan Selatan, sedangkan Hindola striata yang sering ada di daerah Jawa. Ini adalah vektor atau pembawanya. Jadi yang menyebabkan tanaman cengkeh itu sakit dan tertular itu adalah akibat dari hewan pembawa ini atau Hindola ini. Ini adalah perkembangbiakan daripada Hindola ya. Kemudian nanti dia akan menyerang pada bagian pucuk tanaman cengkeh, meletakkan telur pada bagian pucuknya ya, pada bagian pucuknya, dan telur nanti akan menetas menjadi ulat, dan ulat itulah yang nanti akan merusak ke jaringan pembuluh pada tanaman cengkeh mulai dari atas ya. Dan kemudian ulat ini ataupun ulat ini ya akan membawa juga yang namanya bakteri tadi. Jadi sudah diserang oleh hama, tapi juga sekaligus ditambahi dengan adanya bakteri yang dibawa oleh hewan ini ya. Jadi mulai dari serang dari pucuk di sana ya, ulatnya nanti sudah keluar, tinggallah nanti bakterinya yang tertinggal, dan itu nanti akan merusak cengkeh kita ini, nanti akan menjadi kering ya. Nah, ada dua gejala yang umum karena ini dikenali dengan sangat ekstrim ya, adalah adanya gejala yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dia matinya sangat cepat ya, daun-daunnya cengkeh itu akan gugur mendadak, ranting-rantingnya juga akan, pucuknya itu cepat mati ya, dan gugurnya itu dari atas ke bawah, turun itu ya, dari daun cengkeh dari atas ke bawah. Dan daun tua ini umumnya berwarna kekuningan dan cepat gugur, dan dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun dari sejak timbulnya gejala, maka tanaman ini akan mengering, akarnya mati, dan lama-lama nanti akan terlihat garis-garis abu-abu kecoklatan ya. Dan kalau kita potong baik itu pada bagian akarnya atau pada bagian cabangnya, maka kita akan mendapati semacam kayak lendir. Nah, lendir ini adalah kumpulan daripada bakteri. Jadi berhati-hatilah kalau kita ketemu dengan lendir yang seperti ini, jangan memegang nanti tanaman yang sehat ataupun cengkeh yang sehat. Dikhawatirkan ya, kita nanti akan menularkan ya lendir ini atau bakteri ini, kumpulan massa bakteri ini kepada tanaman cengkeh yang sehat ya, tanaman cengkeh yang sehat. Jadi seperti susu bentuknya
ya, hati-hati ya. Jadi yang umurnya sekitar 2 tahun matinya cepat banget ya, maka kemungkinan besar ada massa yang berbentuk lendir ya, massa bakteri berbentuk lendir, baik itu kita lihat dari bagian akarnya atau kita lihat pada bagian cabangnya ya. Nah, ini kita lihat seperti ini adalah gejala yang sudah kita lihat ya, kita lihat bahwa sudah semacam ada gejala yang dimulai dari pucuk ya. Biasanya serangan ini, BPKC ini menyerangnya mulai dari awal dari bagian pucuk ya, bukan dari bagian akar, tapi pada bagian pucuk yang dibawa oleh hindola atau hewan pembawa ataupun vektor tadi ya. Kemudian gejala yang berikutnya adalah dia matinya lambat, matinya 3-6 tahun ya, baru sesudah nampak gejala ya. Ini kalau tadi ada gugur daunnya secara mendadak, lah gejala yang pada kondisi ini adalah matinya bertahap, daun-daunnya menguning pelan-pelan, gugur pelan-pelan, bagian demi bagian begitu ya. Tapi batang dan daunnya ini, batang dan akar pohon ini pada tanaman cengkeh ini, dia akan mati lambat, tetapi kalau kita cari massa bakterinya tidak akan kita ketemukan ya. Sama-sama penyakit yang disebabkan oleh bakteri BPKC ini, yang pertama adalah ada bagian yang lendirnya, dan ini akan menyebabkan kematian yang cepat, dan ada yang kering yang tidak mengeluarkan lendirnya ya. Jadi ada bakteri, kumpulan massa bakteri yang ada lendirnya ya, seperti kayak susu begitu. Kemudian ada yang tidak mengeluarkan lendirnya. Jadi ada 2 gejala yang umum yang pada tanaman penyakit BPKC ini. Nah, ini kalau sudah sedemikian parah ya, sedemikian parah dari ujung hingga akar, maka akan kita jumpai tanaman cengkeh yang tinggal berdiri ya, sudah kering kerontang, tanpa daun, tanpa ranting ya. Rantingnya pun sudah mulai pelan-pelan mulai berkurang ya. Dan ini kalau kita robohkan tinggal kita dorong saja biasanya sudah bisa ya. Ini adalah gejala yang sudah akut ya, gejala yang sudah serangan BPKC-nya sudah luar biasa hebat. Nah, tanaman-tanaman yang muda yang umurnya kurang dari 3 tahun ya, ini jarang sekali menunjukkan gejala ya, meskipun sudah terinfeksi ya. Jadi rata-rata muncul gejala di usia rata-rata sekitar 3 tahun, tetapi ini tergantung ya, tergantung pada kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan. Secara umum tanaman muda di kebun cengkeh ini ya, kalau tanamannya masih kurang dari 3 tahun rata-rata tidak ada gejalanya, walau sudah terinfeksi. Nah, nanti dia akan muncul gejala tersebut ya, mulai sudah sedikit berkayu. Nah, barulah dia memunculkan infeksi tadi ya. Bisa jadi ya, ini bisa adanya hubungan antara hewan pembawa tadi atau vektornya tadi dengan bakterinya. Jadi biasanya sang hama vektornya itu kadang-kadang mencari tanaman yang berkayu, karena dia nanti akan meletakkan telur ya. Dia akan memasukkan telurnya dibuat dalam suatu lubang yang dia buat untuk memasukkan telurnya. Nah, dari telur itulah yang nanti akan berkembang. Jadi kalau tanamannya masih muda, maka mungkin kurang begitu suka ya. Jadi menunggu tanamannya di atas 3 tahun ya, rata-rata sekitar 3 tahun baru kemudian ada serangan, baik serangan akibat hindola yang meletakkan telur tadi ditambah dengan BPKC yang dibawa oleh sang hindola ataupun vektornya tadi. Nah, di kebun itu umurnya bisa macam-macam, dan yang biasanya diserang adalah tanaman yang paling tua dan yang paling tinggi. Ya, ini saya tidak tahu alasannya kenapa, tetapi secara umum adalah sang vektor ya, hindolanya tadi itu lebih suka pada cengkeh-cengkeh yang tua ya, dan yang paling tinggi, yang barangkali lebih senang dia pada bagian yang tinggi dan bagian yang paling tua untuk dia letakkan telurnya, dia lubang telurnya di bagian pucuknya, daripada pada tanaman-tanaman yang masih muda. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan dan pengendaliannya? Tentu saja dari sejak awal kita menyiramkan atau kita menyemprotkan ya, klorin ataupun BVR ini kita campur jadi satu ya. Untuk pencegahan kita bisa lakukan 1 sendok klorin dan 1 sendok BVR dicampur jadi satu di dalam 10 liter air ataupun 1 ember, kita aduk sampai rata.
Nah, baru kita semprotkan ke bagian atas ya, bagian tanaman-tanaman yang masih sehat. Ya, ini untuk menjaga supaya hindola tadi tidak ada di situ, ataupun kalau sudah ada ya, misalnya tanaman-tanamannya masih muda di bawah 3 tahun yang belum ada, sudah terinfeksi tapi belum menyerang ya, maka ini bisa akan teratasi ya, teratasi. Jadi kita korin ini untuk membantu supaya bakteri sisigi tadi terbasmi, kemudian untuk menghindari vektornya atau hama pembawanya kita bisa lakukan dengan adanya musuh alaminya yaitu BVR ya. Kita semprotkan ataupun kita siramkan kalau bisa itu di bagian pucuk tanaman ya. Kalau bisa itu di bagian pucuk tanaman. Ini akan membantu serangan daripada hindola maupun serangan daripada sisigi tadi akan tercegah dan tidak menyerang pada tanaman cengkeh kita. Ya, nah ini bisa kita kendalikan dan kita rutinkan ya, apalagi untuk daerah-daerah yang tanaman-tanamannya sudah ada tanaman di sekitarnya yang terserang, maka mulai dari sekarang kalau bisa kita agak sedikit naik atau mungkin kita mencari semprotan yang bisa tinggi ya, ataupun semprotan yang 4 meter itu, yang tangkainya bisa 4 meter itu untuk menyemprot pada bagian atas terutama ya, pada bagian atas, ataupun kita kalau bisa manjat, kita manjat pada bagian atasnya, kita semprotkan pada bagian pucuk-pucuknya ya. Ini membantu untuk korin dan BVR ini untuk menjaga serangan daripada hindola maupun serangan daripada sisigi atau BPKC ini ya. Nah, demikian tadi teman-teman mitra-mitra ya, penyakit BPKC yang menyerang pada tanaman cengkeh kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita untuk mencegah ya, serta mengendalikan tanaman cengkeh kita dari serangan BPKC. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, tetap semangat, dan kita akan ketemu lagi di penyakit-penyakit yang berikutnya ataupun budidaya yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu, salam agro dan semangat pagi.